Tema kita hari ini cukup menantang, ya. Jangan memaksa Tuhan untuk menuruti, untuk memenuhi semua keinginan kita, tetapi sebaliknya kita harus memaksa diri kita untuk memenuhi semua keinginan dan kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi supaya kita tahu. Tema kita hari ini mau belajar, jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi seluruh keinginan kita atau kehendak kita. Tetapi kita harus memaksa diri kita untuk memenuhi semua yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Mengapa tema ini penting? Karena setan, roh jahat, ini kita harus serius. Setan atau roh jahat itu tidak bisa bekerja di hidup manusia yang tidak ingin melakukan keinginannya sendiri. Saudara, saya ulangi lagi. Setan itu tidak bisa bekerja di dalam hidup seorang manusia. Dan saya bisa membuktikan yang bukan Kristen pun, saudara, kalau dalam hidupnya tidak memaksakan keinginannya untuk orang lain menuruti, maka setan pun gak bisa bekerja di hidup orang itu. Nah, dari mana saya membuktikan bahwa kalau seorang manusia yang bukan Kristen, bukan murid Tuhan Yesus, dia nggak punya keinginan yang dipaksakan supaya orang lain menuruti keinginannya, setan pun nggak bisa bekerja di hidup orang itu. Saya juga kaget pertama kali Roh Kudus menunjukkan itu. Saya bilang, masa sih Tuhan? Saya beri contoh. Kalau ada suami atau istri, ya, dalam tanda kutipnya suka mengalah. Ya, apa sih lawan katanya suka mengalah? Ngotot. Ya, perhatikan. Kalau ada suami istri yang suka mengalah, ya, enggak ngotot. Jadi tidak memaksa yang satu memenuhi keinginannya yang memaksa. Enggak ada. Tolong jawab pertanyaan saya, kira-kira ada pertengkaran enggak di dalam keluarga itu? Dari Palembang sudah komen, maunya menang sendiri. Jawabannya aman, betul. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kalau ada suami istri masih rajin bertengkar, itu karena ada yang memaksa pasangannya untuk menuruti keinginannya. Itu pasti ribut. Hal kedua, ya, bagi yang mau belajar silakan. Ya, begini, hal kedua. Ternyata saudara, orang yang tidak punya keinginan ingin cepat kaya, ya, orang yang tidak pernah punya keinginan untuk cepat kaya, ternyata orang itu tidak akan pernah kena gendam. Tahu kena gendam? Kena hipnotis. Itu enggak pernah. Walaupun bukan Kristen. Ya, perhatikan ini baik-baik. Orang yang hidupnya enggak ingin cepat kaya mendadak. Ya, enggak ingin. Ternyata orang itu nggak bisa kena hipnotis atau kena gendam. Nggak bisa, saudara. Walaupun bukan Kristen. Nah, maka itu saya berani berkata, orang yang tidak punya tuntutan untuk siapa saja memenuhi keinginannya, maka setan nggak bisa bekerja di hidup orang itu. Dalam persahabatan, pertemanan, coba renungkan. Kalau dalam pertemanan itu ada seorang yang istilah Jawa nerimo.
nggak nuntut apa-apa, terima. Dalam sekumpulan orang, selalu yang jadi bulan-bulanan, yang jadi istilah Jawa umpak-umpaan, yang menjadi korban satu orang itu. Dan dia nggak merasa mengeluh, dia nggak merasa dituntut, dia tidak merasa aku kok dikerjain, tidak. Saudara tahu nggak, orang itu nggak punya masalah dengan siapapun juga. Renungkan ini. Jadi kalau sampai ada orang bisa bermasalah dengan orang lain, karena dia punya keinginan yang dipaksakan untuk orang lain menuruti keinginannya. Ini luar biasa. Maka itu, perjuangan terakhir dari Tuhan Yesus. Terakhir perjuangannya. Final. Istilah bahasa Inggris, the final battle of Christ. Itu di Getsemani. Jadi klimaks pergumulan Tuhan Yesus itu bukan di kayu salib. Bukan. Tapi di Getsemani. Maka itu kalau kita menerima kebenaran ini. Tuhan Yesus kalau kalah di Getsemani, nggak ada salib sampai hari ini. Kalau tidak ada penyaliban Tuhan Yesus, berarti kita menjadi penghuni neraka semua. Nah, pergumulan terakhirnya, lihat perkataannya sampai 3 kali dia mengucapkan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus saja bergumul untuk menaklukkan kehendaknya. Jadi begini, malam itu di Getsemani, itu Kamis malam ya, karena Jumat dia disalibkan. Wih, setan itu berjuang betul-betul untuk mendorong Yesus. Kamu nuntut, jangan mau memenuhi keinginan papamu. Maka itu kan begini kata Tuhan Yesus. Kalau boleh Papa, kalau boleh. Saudara ngerti nggak kata kalau boleh? Nawar. Kalau boleh. Nah, kalau saya pakai kalimat yang biasa, dia bertanya begini kepada Bapa di surga. Jangan tersinggung ya, saya punya kalimat yang tajam sekali. Bapa di surga, adakah cara lain untuk bisa menyelamatkan bajingan-bajingan ini, yaitu saudara dan saya? Papa, ada cara lain gak untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Apakah aku harus minum cawan ini? Aku harus mengalami penderitaan sehebat itu? Itu doanya. Kalau boleh. Ada cara lain gak? Itu 3 kali dia ucapkan. Artinya, setan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan cara Yesus dikelitik-kelitik, diitik-itik, dipanas-panasi. Lawan kamu, lawan. Gak enak loh. Kalau kamu ngalami ini semua, menderita kamu. Kamu diludahi, kamu ditinju wajahmu, kamu dicemeti, dicambuk, hancur punggungmu. Kamu diberi duri di kepalamu, kamu dipaku kaki tanganmu. Itu semuanya muncul. Dan iblis mencelekkan Tuhan Yesus dengan peristiwa yang besok dia akan alami itu, saudara. Jadi di Getsemani itu Tuhan Yesus, maaf saya berkata, nyaris, bukan hampir lagi. Di Getsemani itu Tuhan Yesus nyaris gagal. Maaf kalau ada yang gak terima, gak apa-apa. Tapi saya merasakan pergumulan itu. Dari mana saya bisa berkata Tuhan Yesus nyaris gagal? Ada 3 hal yang saya temukan. 1. Ngapain seorang Tuhan bisa ketakutan? Aneh enggak? Dia ngomong loh, tolong temani aku 1 jam saja. Karena aku ini takut. Nah, buat saya, seorang Tuhan kok bisa takut? Ya Sam, ada kalimat dari anak saya ini.
Setan kalau nggak mendorong, ya menarik. Karena itu berdiri teguh dengan firman-Nya, lakukan kehendak Bapa. Betul sekali dari komen ini. Jadi nyaris itu yang pertama, Tuhan Yesus cari teman karena dia takut. Yang kedua, dia bicara, aku ini takut sampai mau mati rasanya. Lagi sekali, seorang Tuhan bisa mengalami ketakutan, bahkan takutnya sampai mau mati. Saya percaya belum ada seorang pun di antara kita pernah ketakutan sampai mau mati. Kira-kira betul nggak, saudara? Di antara kita pasti nggak ada. Ya, maaf saya cuma pakai istilah. Kalau di antara kita ketakutan ngompol, ya pasti pernah. Maaf ya, jangan marah. Saya ngomong ini. Ya, tapi Tuhan Yesus itu takut sampai mau mati. Wih, itu takut model apa? Sampai mau mati itu. Nah, saudara, itu hal kedua yang saya temukan dalam pengalaman Tuhan Yesus bahwa dia nyaris gagal. Karena setan membujuk, merangsang Yesus untuk melawan kehendak Bapa. Untuk dia lari, tidak mau minum cawan itu. Hal ketiga. Kita masih ingat, saat itu malam hari. Ya, dari LPP Semarang ada tambahan ayat. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Terima kasih dari Semarang. Ya. Hal ketiga, itu kan malam. Ya. Jadi nggak ada matahari. Dua, itu di bukit. Berarti udara sejuk dong. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak angkat-angkat berat. Dia lagi berdoa. Apa yang kita temukan? Malam hari, doa di bukit, udara sejuk, dia tidak angkat-angkat berat, tetapi Alkitab menulis dia keringatan. Aneh, bagaimana malam hari di bukit gak kerja berat bisa keringatan? Maka di dalam ilmu jiwa itu namanya keringat dingin. Kalau keringat dingin itu karena ketakutan. Dan hebatnya dari 4 penulis Injil, hanya Lukas yang menuliskan keringatnya bercampur dengan darah. Itu luar biasa. Nah, kenapa Matius, Markus, Yohanes gak sempat menuliskan keringatnya bercampur darah? Karena Lukas itu dokter. Maka itu dia bisa meneliti bahwa tekanannya luar biasa untuk menghadapi ketakutan itu. Nah, kalau orang biasa pembuluh darah pecah, itu namanya stroke. Ya, pembuluh darah pecah karena tekanan batin yang begitu kuat. Itu dia supaya setan menang, Tuhan Yesus kalah. Kalau tidak, aduh, ngeri sekali. Ini yang kita perlu perhatikan, saudara, dalam kehidupan kita. Jadi keringatnya bercampur darah karena dia tertekan berat sekali. Nah, dengan 3 alasan itu, saya menemukan Tuhan Yesus nyaris kalah. Maka itu setelah sekian saat, ya itu kan bahasa tulis. Bahasa tulis beda dengan fakta waktu. Ya. Berarti ada tenggang waktu. Wih, dia bergumul, kalau boleh Bapak, kalau boleh. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu, maaf, perlu waktu. Beberapa saat, saudara, untuk dia menang. Maka itu kita harus tahu dalam hidup kita. Saya ulangi lagi ya. Setan bisa bekerja dalam hidup orang yang punya keinginan kuat dan ngotot untuk keinginannya dituruti.
Catat, orang seperti itu ditempatkan di mana saja. Ya, orang yang selalu menuntut keinginannya dituruti oleh setiap orang yang ada di sekitarnya, maka orang seperti itu mau ditempatkan di mana saja. Catat, orang itu pasti buat masalah dan bermasalah. Sebab semua orang di sekitarnya dia anggap pembantunya untuk memenuhi semua keinginannya. Disitulah setan bekerja. Oh, terima kasih Siuman. Ini ada yang kirim dari FIH. Sebab ia berada di dalam penderitaan batin yang demikian rupa. Sehingga sementara ia berdoa dengan lebih tekun, ia mengeluarkan keringat darah yang menetes ke tanah. Ini terjemahan FIH. Bergumul penderitaan batin yang demikian rupa. Terima kasih Suman. Mengenai ayat ini Lukas 22 ayat 24. Bayangkan, Tuhan Yesus kok mengalami penderitaan batin yang demikian rupa? Iya, gara-gara bajingan kita ini. Dia menderita seperti itu. Ingat itu. Maka itu saudara, jangan bicara pelayanan, jangan bicara doa puasa, jangan bicara pengurapan, jangan bicara mujizat yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Sebelum saudara dan saya bisa menaklukkan si aku, ego kita, dan kita nggak punya masalah dengan siapapun, karena kita tidak pernah memaksakan keinginan kita untuk orang di sekitar kita menuruti keinginan kita. Saya minta semuanya mencatat ini dengan baik. Sehingga saudara, setelah sekian banyak tahun saya melayani, maka saya langsung tahu, pokoknya di kelompok mana saja, saya sedang di mana saja, dan sedang apa saja, tiba-tiba jeder, ada masalah. Langsung saya tahu, pasti ini ada orang yang menuntut keinginannya dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Disitulah setan itu bekerja. Kita buka ayat yang pertama ini. Yakobus 3 ayat 16. Boleh berapa terjemahan sekaligus? Makasih Filipus. Jadi setan itu selalu bisa bekerja di dalam hidup manusia yang punya keinginan kuat untuk dituruti keinginannya. Kemarin malam waktu Indonesia, jadi tadi pagi waktu Amerika, ya saya diminta untuk mengajar dengan saudara kita di PD Tulus dari Balikpapan. Bicara temanya tentang sebenarnya hidup ini diperintah, diatur oleh Tuhan, kata Tuhan. Tapi kebanyakan kita hidup ini ditentukan, diatur oleh pendapat orang. Nah, itu yang kemarin Pak malam ya, tadi pagi ini yang Amerika. Lalu ada seorang anak saya dari Makassar, dihambat Tuhan. Tahu-tahu dia kirim tulisan bagus. Nah, saya nggak tahu. Salah satu film Harry Potter itu ada roh namanya Dementor. Nah ternyata Dementor ini penciumannya tajam. Apa yang dia cium, kalau dia ketemu orang yang ketakutan, kalau dia ketemu orang yang egonya kuat, wih, Dementor akan datang ke orang itu. Nah, ternyata itu kerja setan sampai hari ini. 3 ayat 16, Filipus, bukan ayat 18. Rahasia besar. Irin, apa kabar ini? Papi sudah lama gak dengar kabar kalian. Bagaimana anak-anak? Kontak ya nanti Irin. Terima kasih. Ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saudara ngerti yang saya katakan tadi? Sekian lama saya ada dalam pelayanan, ya,
Ternyata langsung saya tahu, pokoknya kalau di gereja, ya di warga binaan, di keluarga, di perusahaan, di pekerjaan, ada segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Di situ ada orang-orang yang egonya kuat dan dia minta supaya semua keinginannya dituruti. Ingat tadi saya katakan di awal, di dalam rumah tangga, suami istri yang tidak punya keinginan untuk memaksa pasangannya menuruti keinginannya, yakinlah itu keluarga surga di dunia. Serius. Jadi ketika ada mementingkan diri sendiri dan iri hati, di situ setan itu bekerja. AYT. Jika ada iri hati dan ambisi yang egois, nah ada beda terjemahan. Ambisi yang egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terjemahan lama. Karena barang di mana ada perasaan yang dengki dan perbantahan, disitulah huru hara dan segala perbuatan yang jahat. BIS, di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. 90 sekian persen rumah tangga menjadi medan perang karena ada roh cemburu di antara dua orang itu. Capek loh saudara kalau ada yang cemburuan itu semuanya salah. Itu setan dalam keluarga. Maaf, yang sedang mendengar firman ini dan ada di antara saudara kerasukan roh cemburu, cepat hari ini atasi sebelum rumah tanggamu jadi neraka. Dalam nama Yesus bertobatlah. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat. TSI. Karena kalau kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau. Dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. Nah ini terjemahan sederhana Indonesia. Saya ulang ya. Karena kalau kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau. Dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. MLT. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Filipus naik lagi. FAYH. Ya. FAYH. Oh, ada ILT. Saya baca dulu. Terima kasih Senta. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan. Oh, sama dengan itu ya. Oke. FAYH. Karena di mana ada iri hati dan nafsu untuk kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Wow, saya sapa dulu. Berti, ini teman saya dari tahun 78 di Minasa, di Lelem. Berti, ya, Koden lagi ada di New York ini. Nggak jauh dari tempatmu ya. Nanti kita kontak. Maka itu saya ulangi lagi saudara. Setan akan bekerja di dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam hidup hamba-hamba Tuhan. Kalau setan menemukan ada yang egois. Yang selalu punya kekuatan untuk orang-orang di sekitarnya menuruti keinginannya. Saya baca komen dari hamba Tuhan hebat, Pak Yefta Lesnusa. Cemburu sama dengan sombong. Itu sifat Lucifer ketika dia ingin menjadi seperti Tuhan. Betul sekali. Saya nggak tahu apakah Pak Pendeta Agus Endarsa dari Samarinda ada gabung. Tahun 70-an, ayah Pak Pendeta Agus Endarsa ini adalah
hamba Tuhan, guru, pendidik yang luar biasa, ya. Namanya Bapak Pendeta Yesaya Sunarso almarhum dari Magelang. Saya masih ingat salah satu penekanan dari Pak Pendeta Yesaya Sunarso ini. Awas ya. Yang namanya aku, keinginan, itu kekuatannya 1000 PK. Horsepower. Nah, PK bagi yang belum nggak ngerti mesin nggak apa-apa. Nah, kami di Papua sering naik kendaraan air laut. Ya, di laut. Nah, ada speedboat. Itu kalau punya mesin 40 PK kali 3, jadi cuma 120 PK. Itu kami naik speedboat dari Manokwari ke Nabire, itu nggak sampai sehari. Nah, ini 1000 PK. Itu kekuatan ego manusia. Mungkin lebih. Jadi saudara, jangan main-main dengan si aku. Jangan beri kesempatan si ego di atas kepala kita. Maka itu doa Tuhan Yesus jelas. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara, dahsyat sekali. Jadi kalau hari ini kita mengambil keputusan seperti tema yang kita pelajari, ayo kita paksakan ya untuk kehendak Tuhan yang kita lakukan. Jangan dibalik memaksakan Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Celaka hidup ini. Pasti ada pertanyaan. Terus gimana dong untuk mengalahkan, menolak si aku? Oh, itu perlu latihan. Itu perlu latihan. Latihannya kapan? Tiap hari. Nah, supaya cepat, ya begini latihannya. Tiap kali saudara ingin sesuatu, langsung katakan, Daniel, stop. Kamu gak boleh melakukan itu. Lakukan yang berlawanan. Itu latihan kita untuk menaklukkan si ego. Kalau bahasa sehari-hari, mengalah. Mengalah itu bukan kalah loh saudara. Nah, latihan mengalah itu membuat ego kita takluk. Ego kita gak bisa muncul. Wih, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Bapak. Latihan tiap hari. Walaupun disakiti, walaupun diinjak, percayalah, Roh Kudus menguatkan kita dan kita jadi pemenang. Satu ayat lagi sebelum Pak Pendeta Ramon Pramudia ikut berbagi dengan kita hari ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Nah, ini latihannya. Mulai hari ini siap. Maaf ya saudara, bagi saudara-saudara yang sudah kenal lama saya, mereka akan bersaksi bagaimana sikap saya menghadapi ini semua. Ya, puji Tuhan sudah terlatih. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Adanya saja perkara. Ini kecil. Telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi, ini dari Manado ada komen 140 PK speedboatnya terbang itu. Apalagi 1000 PK, ngeri kali. Kalau hidup kita ada akunya, ya ada aku 1000 PK. Seperti apa ya? Ngeri sekali. Betul Senta? Wih, ngeri 1000 PK. Ya, 2 syarat untuk saudara dan saya menang atas ego. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, luar biasa ini. AYT, sebenarnya sudah menjadi kegagalan bagimu karena kamu mempunyai perkara-perkara hukum di antara kamu. Maka itu suami istri yang rajin ribut saja. Enggak mau bertobat.
Saya pesan anak-anaknya. Kamu datang cari saya berikan kamu uang, belikan ring tinju, supaya papa mamamu gebukan tiap hari. Biar bonyok di situ. Ngerti nggak ini? Dengar ya suami istri, papa mama yang suka bertengkar. Saya mewakili anak-anak. Tolong, tidak ada anak yang menderita ketika papa mamanya rajin bertengkar. Menderita anak-anak. Maka itu saya mewakili anak-anak atas nama anak-anak menderita. Tolong ya ibu bapak, papa mama, berhentilah bertengkar. Berhentilah bertengkar. Kasihan anak-anak. Mengapa kamu tidak lebih suka disalahkan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Terjemahan lama. Dengan sebenarnya hal itu memang menjadi celah kepadamu. Bahwa kamu mendakwa sama sendirimu. Apakah sebabnya tiada kamu rela beralah? Ini terjemahan lamanya. Apakah sebabnya tiada kamu rela tertipu? BIS. Jangankan pergi berperkara pada orang bukan Kristen. Adanya perselisihan-perselisihan di antaramu pun sudah merupakan suatu kekalahan bagimu. Lebih baik kalian diperlakukan tidak adil atau dirugikan. Tolong gereja-gereja yang rajin bertengkar karena aset, matilah kamu. Daripada kamu memalukan nama Tuhan. Urusan duit. Ini yang saya sering katakan kepada gereja yang rebutan aset sampai ke pengadilan. Karena nggak mau dirugikan, ngotot. Agus, Irin, ini anak saya komen, hidup terlalu singkat untuk dibuat ribut. Setuju? Oh, ada yang komen dari Nabire. Saya siap mau rugi, tapi akhirnya kok nggak rugi-rugi ya. Wih, hebat itu. Oke, TSI. Dengan adanya perkara di antara kalian, sudah jelas bahwa kalian sudah bersalah. Nah, ini terjemahan bagus. Dengan adanya perkara di antara kalian, sudah jelas bahwa kalian sudah bersalah. Daripada mempertahankan perkara untuk menang maksudnya, lebih baik kamu membiarkan saudara seiman melakukan, ini terjemahan luar biasa. Saya baca lagi ya. Kaget saya juga, ini baru pertama saya baca TS ini. Daripada mempertahankan perkara, lebih baik kamu membiarkan saudara seiman melakukan kesalahan terhadap kamu. Orang dunia berkata, bodoh kamu. Tapi ini firman. Daripada mempertahankan perkara, lebih baik kamu membiarkan saudara seiman melakukan kesalahan terhadap kamu, atau merugikan kamu. Oke. Saya baca FAYH. Terima kasih Hasan. Menarik. Perkara pengadilan itu saja sudah merupakan kekalahan bagi saudara sebagai orang Kristen. Terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Dalam hal ini kita lebih memuliakan Tuhan kalau kita membiarkan diri dirugikan orang. Dahsyat nggak ini? Ada yang komen lagi. Wow, betul. Iya, dari Banjarmasin betul. Untung rugi itu hanya masalah sudut pandang saja. Wih, Agus keren sekali. Benar. Untung rugi hanya masalah sudut pandang saja. Maka sekarang kita ngerti ya tema ini. Jangan paksakan Tuhan menuruti keinginan kita. Tapi kita paksakan diri kita untuk menuruti keinginan Tuhan. Mengalah untuk menang gitu aja kok repot. Wih, dari Gorontalo ada komen ini. Oke, ayo Ramon. Habis itu balik saya lagi terakhir. Silakan Pak Pendeta Ramon. Saya di sini saja. Shalom Bapak Ibu semua. Saya betul-betul bersuka cita bisa ikut ambil bagian malam hari ini. Jadi pagi di Indonesia. Pagi hari ini ya kami udah malam karena kami di Amerika sekarang sedang ada di kota New York. Jadi ceritanya begini, kita udah keliling beberapa hari dan tentunya capek ya, kurang tidur, semua juga lelah ya.
Tadi barusan kami makan bersama sebelum acara ini mulai ya kan, ini mulai jam 10 waktu New York ya, waktu kami setempat. Tadi kita makan jam 7 kira-kira. Tiba-tiba saya merasa aduh saya ini butuh ketemu Tuhan nih, saya butuh makan firman saya bilang, karena berapa hari kan lelah dan jalan-jalan terus ya kemana-mana gitu ya. Terus tiba-tiba saya ingat kalau nggak salah malam hari ini ada Zoom. Saya bilang Pak saya mau ikut deh ya. Saya bilang saya mau ikut deh, saya mau dengerin gitu loh. Karena tentunya kan biasanya pasti tidur, udah capek banget ya, udah malam. Tapi saya bilang saya mau ikut deh. Tiba-tiba kata Pak Daniel, sharing sekalian deh, ikut aja. Nah, kita cerita ternyata ya ajaib sekali. Saya digerakkan Roh Kudus untuk ikut. Ternyata Zoom malam ini itu saya tanya kan siapa yang menyelenggarakan dan sebagainya. Diadakan oleh satu persekutuan Sungai Kehidupan yang ternyata waktu itu ada ceritanya nih. Ternyata ketika kami juga di Amerika sama-sama 3 tahun yang lalu, tepat bulannya hampir sama, tahun 2018 ya. 20 Juli. 20 Juli sekarang 20 Juli juga ya. Oh iya. Hari 20 Juli ya. Hari 20 Juli ya. Jadi ada ceritanya pas ya. Ya, di Amerika 20 Juli, pas. Indonesia 21. Iya. Kita juga sama-sama waktu itu ya. Pak Daniel udah datang pelayanan, kemudian pulang lagi. Hanya 2 hari tinggal di Amerika kalau nggak salah, langsung balik lagi ke Indonesia karena merasa digerakkan Tuhan untuk bicara di satu persekutuan yang ternyata hari ini mengadakan Zoom meeting ini, betul ya, lanjutannya. Dan bahkan udah grow so much, bahkan ada lembaga-lembaga permasyarakatan yang mengikuti karena waktu itu kenalannya itu di situ kalau nggak salah ya, betul ya. Ajaib ya, jadi betul ajaib. Jadi hari ini saya rasa waktu Tuhan yang sempurna. Oke, saya akan tambahkan sedikit ya, dan temanya saya suka sekali. Oke, Bapak Ibu percaya nggak? Menurut saya tema ini adalah tema yang merupakan kunci ke arah seluruh kehidupan kita. Oke, kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan di mana kita memaksakan kehendak kita, apa yang kita mau lewat Tuhan. Nangkep ya. Oh Tuhan tolong, saya mau begini. Tuhan tolong ya, Tuhan janji ya, betul ya. Oh Tuhan saya butuh ini, Tuhan tolong. Lalu kita puasa, lalu kita buat ini, lalu kita buat itu. Kerap kali kita berpikir bahwa itulah kekristenan. Makin kita mikul salib, makin kita bayar harga, makin Tuhan itu akan menuruti apa yang kita mau. Amin. Betul gitu kan ya? Kalau Anda mau sesuatu, wah saya harus punya 7 langkah untuk mendapatkan apa yang saya mau ya. 1, doa. Yang kedua, confess. Yang ketiga, baca firman setiap hari. Saudara, mau Anda serohani apapun kegiatannya, kalau goalnya itu masih diri Anda sendiri, ada gunanya nggak buat kerajaan surga? Nggak ada gunanya. Saudara, tetap aja orang yang membangun kerajaan diri Anda sendiri, bedanya Anda membangun kerajaan Anda pakai cara-cara kekristenan. Bedanya gitu doang ya. Ritualnya ritual kekristenan, tapi egonya tetap ego manusia biasa yang belum diubahkan Tuhan. Oke? Dan bukan itu yang Tuhan mau sebetulnya. Tuhan itu mau kita kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan diri kita. Menurut saya ada satu ayat yang paling jelas menggambarkan apa itu kekristenan, yaitu ada di Galatia 2 ayat 20. Oke? Alkitab berkata di Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, hidupku sekarang bukannya aku lagi. Oke? Jadi hidup kita bukannya saya lagi. Ramon dengan sifat dan wataknya yang lalu, yang sekarang, impian-impian yang masa depan tentang siapa itu Ramon sudah tidak lagi relevan ketika saya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Dan hidupku yang aku hidupi sekarang dalam daging aku ini hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ajaib yang porsi menyerahkan dirinya untuk aku tadi udah dibahas oleh Pak Daniel, gimana Tuhan belajar untuk taat dan kehilangan dirinya. Betul ya? Oke, jadi ukuran kedewasaan kita itu bukan kesuksesan secara dunia. Amin. Ngerti ya? Ukuran kedewasaan kita dalam Tuhan adalah makin tahun, makin hari, makin bertambahnya abad dan usia kita. Kita itu makin kehilangan gak sih diri kita?
Ramon yang dulu itu tetap ada atau makin lama makin nggak ada. Oke? Kalau Anda ketemu teman lama itu paling bagus, saudara. Anda ikut Tuhan 20 tahun lalu ketemu teman lama. Seandainya dia masih bilang sama Anda, aduh, lu sama-sama aja yang nggak berubah. Dulu ya gitu wataknya, sekarang ya gitu. Ya, saudara, kita harus mengevaluasi ulang kekesan kita. Ya, saya punya teman, saudara, udah pindah-pindah gereja, udah ikut ini, udah ikut itu, tetap aja ketemu sekian tahun kemudian, yang dia ngomongin masih itu juga, yang dia ributin masih itu juga, yang dia harapkan masih itu juga, nggak pernah berubah, nggak pernah ada sesuatu yang hilang dalam diri dia. Oke, ikut Tuhan adalah gimana hidup kita ini dipecahkan sebetulnya. Amen. Ya, kita diremukkan, kita diajak Tuhan naik, turun, kiri, kanan, depan, belakang. Sampai jati diri kita ini hilang. Tidak ada lagi. Oke, watak kita, kepribadian kita, cara kita berpikir, cara kita menghitung dan mengkalkulasikan semuanya. Oke, jadi saudara, apapun posisi kita, saya mau ngomong jujur, bukan karena saya mau membesarkan siapa-siapa. Ya, saya tuh bersyukur untuk bisa berbicara di hadapan orang-orang yang sederhana sebetulnya. Betul. Bapak Ibu jangan lihat kita sebagai pembicara ini kayaknya keren ya. Waduh, mereka belahan bumi yang berbeda. Ya ampun, kayaknya hebat banget. Percayalah, dengar. Di mata Tuhan setiap kita sama. Saya ngomong dari hati saya yang paling dalam. Nanti ketika kita semua mati dan pulang ke akhirat, tahu nggak? Ada dua golongan biasanya dari orang-orang yang mengaku percaya Kristus. Satu, yang kaget ketika ternyata pas mati dia masuk surga. Masuk ya saya tiba-tiba ya. Oke. Yang kedua, Anda tahu nggak? Yang kaget ketika dia mati ternyata dia tidak masuk surga. Oke. Kaget. Kenapa? Karena cara kita menilai itu udah terlalu duniawi sekali. Kita berpikir yang hebat, yang besar, yang berhasil, yang sering keluar negeri, itu adalah orang-orang yang taat, yang cinta Tuhan, yang hebat. Oke, kalau kayak sederhana kayak saya kayak gini mah udahlah, nggak ada harapan, udah kita di sini-sini aja lah, udahlah. Bapak Ibu, dari hati saya ingin katakan, setiap kita punya kesempatan yang sama. Amin. Untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Bisa lambang-lambaikan tangannya yang setuju. Saya senang lihat responnya. Wih, mantap ya. Amin. Dimanapun Anda berada, saudara, kita sama. Oke? Kita sama-sama anak Tuhan. Saya ngomong gini bukan buat nipu, besar-besarin. Aduh, kayak seminar motivasi. Enggak, saudara. Ya. Kita punya kesempatan yang sama untuk sama-sama kehilangan diri kita. Oke? Sama-sama diremukkan Tuhan, sama-sama tidak punya keinginan lagi kecuali apa yang Tuhan mau. Ya, hari ini setiap kita bisa menata hidup kita kembali. Oke, dengan cara apa? Tuhan, aku menyerahkan semua keinginanku dalam hidupku ke dalam tangan Tuhan. Amin. Boleh saya bukain Anda satu ayat terakhir, bisa ya? Keburu ya? Keburu ya? Keburu. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan, saudara. Saya tiba-tiba ingat ini ayat. Yesaya 46 yang menggendong itu. Ya. Yesaya 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Oke. Yesaya 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini ayat aneh, tapi maknanya dalam sekali. Kalau Tuhan gak bukain, saya pun akan susah ngerti. Yesaya 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sekali lagi, saya merasa kehormatan sekali bisa bicara di tengah-tengah Anda semua. Dan sama sekali gak direncanakan. Betul ya? Saya cuma lagi makan aja kok. Dan tiba-tiba di hati saya gini, ikut ibadah. Kamu perlu ibadah. Ternyata malah kita sama-sama bisa sharing dan dengar firman Tuhan hari ini. Yesaya 46 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terima kasih untuk semua tim pelayanan. Saya senang bisa kenal dengan bapak-bapak semua, ya. Semoga hubungan kita bisa lebih baik nanti ke depan. Saya akan bacakan buat Anda. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Beri saya waktu 10 menit ya, oke ya? 10 menit ya. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari
Lihat ya. Ayat 3 ayat 4 itu ayat yang pertama, ayat 3 ayat 4. Nah, oke. Ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia ya. Yahweh tetap dia. Allah Israel tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Lihat, pikir-pikir aneh sekali ini ayat, saudara. Masa orang udah tua sampai rambutnya putih tetap digendong? Pernah kepikiran nggak? Menurut saya lucu sekali. Ya, begini saya jelaskan. Di dunia ini, ketika orang tua punya anak, orang tua ini wataknya secara natural kepengen sekali anaknya ini lekas, besar, dan independen. Bener gak? Betul ya? Saya buktikan ini. Ibu-ibu biasanya. Oke? Bangga banget. Misalnya, saudara. Misalnya anaknya umur sebelum 2 tahun udah bisa ngomong dan bisa jalan. Betul gak ibu-ibu? Boleh lambang tangannya? Betul ya? Udah punya anak? Seneng ya? Selalu gitu kan? Oke? Saing-saingan sama tetangganya. Anak-anak kamu udah bisa ngapain? Oh, anak saya udah bisa ngomong, udah bisa begini, ya kan? Wah, kita kepengen banget tuh. Kalau bisa anak kita sebelum setahun udah bisa makan sendiri, cebok sendiri, bisa sikat gigi. Kalau bisa udah nyari duit bahkan waktu 6 bulan. Ya, betul ya? Kita pengen banget. Tanpa sadar tuh kita seperti jorokin mereka. Cepat gede. Itulah di dunia. Kedewasaan dinilai dari seberapa independennya Anda. Setuju? Oke? Makin Anda independen, Anda nggak butuh siapa-siapa, duit punya, kebahagiaan punya, nggak gelendotan sama orang, Anda secara emosi dewasa, Anda dianggap orang dewasa. Tapi secara rohani, kebalikan, saudara. Jangan salah. Makin dewasa seseorang di dalam Tuhan, makin ketergantungan dia sama Tuhan. Amin. Sebetulnya. Bedanya di situ. Ya. Bahkan Allah Bapa itu, Yahweh itu saking merindukan umat Tuhan itu tergantung mutlak dengan dia. Sampai ada ayat yang berkata, sampai kamu tua, aku nih masih kepengen gendong kamu loh. Betul gak? Ajaib ya. Saya gendong anak saya di mall itu sampai usia 2 tahun. 3 tahun, maaf, udah gak kuat. Ya. 5 tahun apalagi, 6 tahun apalagi. Bayangkan kalau anak saya 15 tahun dan masih saya gendong di mall. Saudara, itu akan jadi bahan tertawaan orang loh sebetulnya. Betul ya? Nah, ambil analogi seperti itu ya. Bisa nggak Anda kepikiran kalau orang tua rambutnya tuh udah putih tapi masih digendong? Oke? Menurut Anda itu orang seperti apa yang seperti itu? Ayo. 1, bisa jadi orang yang sakit parah sampai nggak bisa ngapa-ngapain, betul ya? Udah tua digendong lumpuh, betul ya? Ya, nggak bisa jalan, lumpuh, tua sekali, nggak punya kekuatan sama sekali. Dan ada satu lagi, saudara, ya, orang yang idiot, cacat, kekurangan mental, betul ya? Betul kan? Dengan kata lain, orang yang sama sekali nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, sama sekali tidak independen dengan hidup dia. Nah, ternyata itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak ada lagi apapun juga yang kita bisa buat tanpa perkenanan Tuhan dan seizin Tuhan. Amin. Oke. Bapak Ibu mau nggak jadi orang yang sampai rambutnya putih itu bisa digendong Tuhan? Caranya gimana? Kosong, saudara, kosong. Akui sama Tuhan, Tuhan saya lumpuh tanpa Engkau. Tuhan saya cacat tanpa Engkau. Tuhan pikiran saya kurang tanpa Engkau. Tuhan bahkan saya gak bisa jalan tanpa Engkau sama sekali Tuhan.
Amin. Saya sakit tanpa Engkau. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Tolong Tuhan gendong saya sampai rambut saya putih. Gak apa-apa lucu diketawain orang. Ya, kalau ada anak SMA digendong sama bapaknya di mall, saudara, ya pasti anak yang kurang, pasti anak yang cacat. Ngerti ya? Tapi hidup Anda akan ngalamin hal-hal yang ajaib. Kenapa? Karena yang engkau hidupi bukan hidupmu lagi, melainkan Kristus yang hidup dan keluar dalam hidup Anda. Amin. Oke, saya mau jadi orang yang lemah sampai rambut saya putih. Tuhan tetap mau gendong saya. Amin. Ya, God bless you. Terima kasih untuk kesempatan sharing sama-sama. Saya kembalikan kepada Nia lagi. Ya, Tuhan berkati Anda. Amin. Amin. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang mau menggendong umatnya sampai masa putih rambutnya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Baik, kita kembali lagi. Sebelum kita akhiri, gak rasa sudah hampir 1 jam kita belajar ini. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita mau jadi orang yang lemah, gak berdaya, atau menjadi orang yang kuat, sombong, bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu pilihan kita. Ketika kita menjadi orang yang kuat, maka kita merasa tidak butuh Tuhan. Saya ulangi, renungkan. Ketika ada di antara kita merasa kuat, merasa hebat dalam segala hal, maka orang itu pasti tidak membutuhkan Tuhan. Nah, itulah orang yang Tuhan Yesus pernah katakan di Getsemani. Lihat, Tuhan Yesus berkata kepada 3 murid itu, Petrus, Yohanes, Yakobus, aku tahu rohmu itu mau. Rohnya, manusia rohnya mau berdoa bersama Tuhan. Tapi tubuhmu lemah. Fisik ini loh, ngantuknya luar biasa. Rohnya mau. Saudara pernah nggak mencari? Rohnya mau, tubuhnya lemah. Berarti ada yang kuat dong. Ini loh rahasianya. Kalau hari ini saudara dan saya tidak mau menaklukkan ego kita. Karena itu yang paling kuat dalam diri kita. Ayo yang belum pernah menyadari. Amin. Ada yang komen, aku lemah Tuhan, maka itu aku butuh Engkau. Puji Tuhan. Ya, ada komen lagi, tidak ada apapun yang kita bisa buat tanpa Tuhan. Sebab Tuhan mau menggendong kita sampai rambut kita putih. Wih, luar biasa. Saya ulangi. Aku tahu rohmu mau, tapi tubuhmu lemah. Berarti ada yang kuat dong saudara. Lihat. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya mau, tubuhnya lemah. Berarti yang kuat yang mana? Jiwa. Nah, ego kita itu ada di jiwa itu. Suami yang tukang ngotot. Istri yang tukang nuntut. Tahu nggak? Itu keluarga, pasti keluarga berantakan. Yang satu ngotot, yang satu nuntut. Habis dah. Anak-anak yang jadi korban. Orang yang suka ngotot, orang yang suka nuntut, pasti orang berkata, wih, jiwamu kuat betul ya, jiwamu kokoh ya. Justru itu negatif. Gereja berantakan karena ada orang yang gak mau ditaklukkan egonya. Hidup persahabatan, hidup perusahaan, hidup berteman hancur karena tidak ada yang mau ngalah. Dalam hal itu ada yang komen lagi, oh Tuhan, kami ingin hidup dalam pimpinanmu karena hidup kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Betul. Apalagi di masa COVID ini, segagah apa, sekuat apa seseorang,
Kalau virus yang mata nggak bisa lihat masuk, nggak berdaya orang itu. Dari Samarinda saya baca komen ini. Tidak ada yang kuat dan hebat di dunia ini kecuali orang yang egois dan sombong. Hanya Yesus sumber kekuatan kita yang memberikan semuanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada komen lagi. Betul, dari Manado, jiwa kuat. Semua kehendak itu ada di dalam jiwa. Betul. Ego kita itu ada di dalam jiwa. Maka itu ini kita tundukkan. Ini kita latih tiap hari. Begitu kita disakiti, kita senyum. Terima kasih ya Tuhan. Senyum saja. Begitu kita dirugikan, senyum saja. Ya udah, bisa cari lagi kok. Nggak usah balas. Nggak usah balas. Bagi yang belum pernah dengar kesaksian, ya salah satu dari sekian banyak hal yang saya alami, di mana Tuhan mengajar saya untuk menundukkan ego saya dirugikan. Dan puji Tuhan saya menang. Saksi hidupnya masih ada sampai hari ini. Suatu hari saudara saya beli rumah. Ya, di Papua ini untuk pelayanan. Nah, yang jual rumah itu kenal baik. Ya, sama-sama melayani juga walaupun dia bukan full time hamba Tuhan. Ya. Nah, terjadi transaksi lunas. Ya, akte jual beli belum sempat ditandatangani karena saya masih sibuk. Saya pikir nanti saja. Toh kenal juga. Yang penting saya sudah lunas bayar. Cuma akte jual beli saya belum tanda tangani. Nah, memang di situ saya salah. Karena hampir 7 tahun saya nggak ngurus akte jual beli. Lagi sekali. Nggak penting buat saya nama siapa yang ditaruh. Yang penting saya sudah lunas bayar. Nggak tahu setan apa yang masuk di hidup penjual yang pertama itu. Tiba-tiba dia jual rumah yang sudah saya tempati hampir 7 tahun itu kepada seorang. Dan orang itu pun saya kenal. Sebab dia pernah khotbah di rumah itu. Nah, jelas toh. Nah, yang beritahu saya siapa? Pak Camat. Pak Camat, ya. Karena dia bilang, setahu saya Pak Pendeta nggak jual rumah ini. Waktu pembeli kedua ini menghadap untuk membuat akta jual beli. Maka itu boleh nggak saya telepon Pak Pendeta dulu? Ya karena Pak Camat ini tahu rumah itu nggak dijual kok. Akhirnya telepon, saya yang kaget. Loh, siapa yang jual? Siapa yang beli? Disebut yang jual pemilik yang lama. Yang beli orang ini. Nah, semuanya saya kenal. Kalau gitu tunda dulu, saya akan pergi. Yaitu di Kota Biak. Akhirnya setiba berapa waktu kemudian. Saya tanya duduk perkaranya. Nah, buat Pak Camat, dia bilang, Pak Pendeta ini kriminal berat. Tindak pidana yang sangat fatal. Walaupun Pak Pendeta bisa disalahkan karena belum balik nama. Maaf, akte jual beli sudah, saya salah. Balik nama yang belum. Ya udah, saya bilang nggak usah ribut. Nah, saya nggak mau ketemu juga pada yang punya yang pertama karena dia merasa salah. Saya hubungi nggak mau terima. Nah, terus saya tanya kepada yang beli dong, yang kedua. Bagaimana ceritanya? Katanya Pak Daniel nggak jadi beli. Maka itu balik namanya belum. Cuma akte jual beli. Oke lah. Nah, terus gimana? Ya, saya beli waktu itu 60 juta. Dan dibeli oleh orang ini 90 juta. Saya cukup lama. Karena dia juga ngotot. Nah, saya nggak mau ribut. Saya nggak mau rumah itu hilang. Karena juga untuk pelayanan. Saudara tolong dengar. Nggak pakai ABC, saya nggak pakai diskusi lagi, ya sudah. Beri saya waktu ya. Saya akan kembalikan uang ibu yang 90 juta itu. Kaget dia. Wih, di kota itu tersiar berita. Ada pendeta aneh. Beli rumahnya sendiri. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan sampai hari ini. Mereka semua masih hidup. Saudara tahu, saya yang menang, setan yang kalah. Dan saya tidak merasa dirugikan. Walaupun secara fakta rugi dong.
Jadi akhirnya saya beli rumah itu seharga 150 juta. Padahal beli 2 kali, berharga cuma 60 juta. Wih, itu kesaksian yang luar biasa. Sehingga kalau saya datang ke kota itu, saya khotbah, orang pasti masih ingat bahwa saya ini pemenangnya. Setan yang kalah. Saya bisa ngotot untuk menang, tapi saya nggak mau. Tuhan nggak dipermuliakan. Oh, ada banyak cerita lagi. Saya nolong orang, ternyata balik buat jahat orang itu. Saya juga memberkati, mengampuni. Maka itu saudara, kalau hari ini semua warga binaan bisa berdamai dengan dirimu sendiri, bisa berdamai dengan semua orang yang memfitnah dan menjebloskan saudara dalam penjara, bisa berdamai dengan siapa saja, dengan petugas, dengan teman sekamar sesel, suami istri yang tidak menuntut ego untuk saling memenuhi. Maka itu saya punya 2 kata tadi. Suami ngotot, istri nuntut, bubar sudah. Rumah tangga itu pasti berantakan. Ayo kita harus menang. Ada kesaksian. Kami pernah mengalami orang yang kami percaya mobil ternyata digadaikan. BPKB mobil diambil terus digadaikan ratusan juta. Akhirnya kami yang bayar setiap bulan sampai lunas. Kami belajar menerima dan mengampuni. Dan hubungan kami tetap baik. Luar biasa Senta. Untuk kemenangan itu. Jadi mulai hari ini. Jangan beri kesempatan iblis untuk menang. Walaupun kita dipaksa untuk kalah. Enggak, kita tetap mau menang. Maka itu semua kita harus bisa berdoa. Jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Maka dunia akan jadi seperti surga dan gak ada perang lagi di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat loh ya, setan selalu bekerja di dalam hidup orang yang egonya kuat, suka menuntut orang lain melakukan keinginannya. Di situ setan rajin bekerja. Tapi ketika setan melihat semua kita tidak lagi punya tuntutan apa-apa, diperlakukan apa saja bilang puji Tuhan, setan gak bisa deket-deket kita saudara, gak bisa. Ingat ini baik-baik. Oh, ada yang komen, ingat pelajaran yang saya pernah ajarkan. Kalau belum pernah dirugikan, jangan ngaku anak Tuhan. Nah lu, ya, kalau belum pernah siap dirugikan, jangan ngaku anak Tuhan. Oke, jadi inilah yang Tuhan ingin atas kehidupan kita, supaya setan nggak punya tempat lagi untuk bekerja, karena semua kita sudah berani berkata, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat menjadi pelaku firman Tuhan.